1. Seorang bidan melakukan kunjungan antenatal care pada ibu hamil trimester kedua. Apa langkah pertama yang harus dilakukan bidan dalam pengelolaan pelayanan kebidanan ini? A. Memberikan suplemen zat besi. B. Melakukan anamnesis kondisi kesehatan ibu. C. Memastikan jadwal persalinan. D. Mengajarkan senam hamil. E. Memberikan imunisasi tetanus toksoid. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh bidan dalam kunjungan antenatal care pada ibu hamil trimester kedua adalah melakukan anamnesis kondisi kesehatan ibu. Anamnesis bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai riwayat kesehatan ibu, termasuk riwayat kehamilan sebelumnya, penyakit yang ada, serta gejala yang dialami saat ini. Dengan informasi ini, bidan dapat mengidentifikasi masalah potensial dan menentukan langkah-langkah pelayanan kebidanan yang tepat untuk memastikan kesehatan ibu dan janin selama kehamilan. 2. Dalam proses manajemen kebidanan, tahapan evaluasi meliputi A. Menetapkan diagnosis masalah ibu. B. Mengevaluasi tindakan yang telah dilakukan. C. Membuat rencana tindakan. D. Melakukan penilaian laboratorium. E. Merujuk ibu ke fasilitas kesehatan lain. Tahapan evaluasi dalam manajemen kebidanan bertujuan untuk menilai sejauh mana tindakan yang telah dilakukan memberikan hasil yang diharapkan. Evaluasi ini dilakukan untuk melihat efektivitas intervensi yang telah diberikan, apakah ada perubahan atau perbaikan dalam kondisi ibu atau janin, serta untuk menentukan apakah perlu ada penyesuaian dalam rencana perawatan selanjutnya. Evaluasi membantu bidan untuk mengambil keputusan lebih lanjut terkait pengelolaan kebidanan yang lebih baik. 3. Pelayanan kebidanan komprehensif mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Contoh pelayanan promotif adalah A. Pemeriksaan USG, B. Penyuluhan gizi ibu hamil, C. Pemberian antibiotik pada infeksi, D. Penanganan kegawat daruratan obstetri, E. Terapi pemulihan pasca persalinan. Pelayanan promotif bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan mencegah masalah kesehatan sebelum terjadi penyakit. Dalam konteks kebidanan, penyuluhan gizi ibu hamil termasuk dalam pelayanan promotif karena bertujuan untuk memberikan informasi yang mendukung ibu hamil dalam menjaga pola makan yang sehat dan mencegah masalah gizi selama kehamilan. Ini adalah upaya pencegahan yang membantu ibu hamil menjalani kehamilan yang sehat dan mengurangi risiko komplikasi. 4. Pada kasus persalinan dengan komplikasi, bidan harus segera A. Memberikan obat penghilang nyeri, B. Merujuk ibu ke rumah sakit, C. Melakukan pertolongan mandiri, D. Melakukan observasi lebih lanjut, E. Meminta bantuan keluarga pasien. Dalam kasus persalinan dengan komplikasi, merujuk ibu ke rumah sakit adalah langkah yang paling tepat untuk memastikan bahwa ibu dan bayi mendapatkan perawatan medis yang lebih lengkap dan tepat. Komplikasi persalinan bisa melibatkan risiko tinggi bagi ibu dan bayi, seperti pendarahan, preeklamsia, atau distosia, yang memerlukan penanganan medis lebih lanjut. Sebagai bidan, merujuk pasien ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap dan memiliki sumber daya yang lebih besar adalah tindakan yang tepat untuk memastikan keselamatan ibu dan bayi. 5. Tindakan yang tepat untuk mencegah preeklamsia pada ibu hamil risiko tinggi adalah A. Memberikan suplemen kalsium, B. Memantau berat badan ibu, C. Meningkatkan aktivitas fisik, D. Melakukan kontrol rutin tekanan darah, E. Memberikan vitamin A dosis tinggi. Preeklamsia adalah kondisi yang terjadi pada kehamilan yang ditandai dengan tekanan darah tinggi dan kerusakan organ, seringkali ginjal. Tindakan yang paling tepat untuk mencegah atau mendeteksi preeklamsia sejak dini adalah kontrol rutin tekanan darah. Dengan pemantauan tekanan darah yang teratur, dapat diketahui apakah ibu hamil mengalami peningkatan tekanan darah yang abnormal,
yang memungkinkan intervensi dini untuk mencegah perkembangan kondisi tersebut menjadi lebih parah.